Halo teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Setengah tahun ini dunia telah dihantam wabah virus COVID-19. Dimulai dengan penambahan jumlah positif di Indonesia. Kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Hingga pembatasan aktivitas masyarakat yang mengakibatkan melambatnya perekonomian di Indonesia. Banyak rencana yang tertunda, banyak kesempatan yang terlewatkan, dan juga banyak api semangat perekonomian yang ikut padam gara-gara COVID-19 ini. Memang virus COVID-19 tidaklah kasat mata, akan tetapi dampaknya sangat bisa dirasakan hingga saat ini. Apalagi untuk pengusaha UMKM yang bergantung kepada tingkat konsumtifnya masyarakat dan juga wisatawan. Dimulai dengan penurunan penjualan dan omset, diikuti dengan PHK pegawai dan tutupnya usaha karena tidak kuat oleh tekanan dari pandemi COVID-19 ini. Padahal statistik menyebutkan bahwa UMKM ini memiliki andil yang sangat besar bagi PDB Indonesia. Pada tahun 2015, UMKM menyumbang 8.579,1 triliun rupiah ke PDB 2018. Artinya 57% dari PDB Indonesia berasal dari UMKM. Angka yang sangat besar. Selain itu, UMKM juga ikut andil besar dalam pemberian lapangan pekerjaan. UMKM tercatat memberikan lapangan pekerjaan sebesar 116 juta orang atau sekitar 97% dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa UMKM adalah nafas Indonesia, nafas dari perekonomian Indonesia. Pemerintah harus menyelamatkan UMKM Indonesia dengan cara membentuk insentif-insentif, membentuk peraturan-peraturan yang memudahkan, yang merelaksasikan UMKM. Saya, Ideo Aditya Paramahita, mahasiswa aktif Politeknik Keuangan Negara STAN, akan memaparkan tentang PP 23 tahun 2015 beserta insentifnya mengenai COVID-19. PP 23 tahun 2015 itu apa sih? Secara singkatnya, PP 23 tahun 2015 adalah pajak UMKM. Yang dimaksud dengan pajak UMKM adalah UMKM diberikan fasilitas untuk memajaki dengan secara final 0,5% dari penghasilan brutonya. Lalu, siapakah yang berhak untuk mendapatkan PP 23 tahun 2015 ini? PP 23 tahun 2015 pada umumnya memiliki dua subjek. Yang pertama, orang pribadi. Lalu yang kedua adalah badan. Namun, orang pribadi dan badan ini harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat menggunakan fasilitas PP 23 tahun 2015. Syarat yang pertama, badan ataupun orang pribadi tidak boleh memiliki peredaran bruto atau omset atau penghasilan bruto lebih dari 4,8 miliar. Yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi tidak menggunakan tarif normal pasal 17 UU PPH. Untuk badan tidak menggunakan pasal 31E UU PPH. Yang ketiga, bukan merupakan CV atau firma yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi yang bekerja sehubungan dengan pekerjaan bebas. Lalu syarat yang keempat, wajib pajak tidak memiliki fasilitas tax holiday ataupun tax allowance. Dan yang kelima, wajib pajak bukan merupakan BUT atau bentuk usaha tetap. Lalu setelah kita tahu siapa yang dapat menggunakan fasilitas PP 23, apa saja sih yang dipajakin oleh PP 23 tahun 2015 dan apa yang tidak dipajaki oleh PP 23 tahun 2015? Jadi, menurut PP 23 tahun 2015, objek pajaknya adalah seluruh imbalan atau nilai pengganti yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis. Artinya, yang dipajaki adalah seluruh penjualan bruto, tidak termasuk beban-bebannya. Namun, yang dikecualikan ada 4. Yang pertama, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas yang seperti contohnya arsitek, notaris, dan dokter. Lalu yang kedua adalah penghasilan dari luar negeri. Lalu yang ketiga adalah penghasilan yang dipotong dengan PPh final tersendiri atau PPh pasal 4 ayat 2 tersendiri. Lalu yang keempat adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
atau yang berada di list pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Lalu, berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh UMKM setiap bulannya? UMKM harus membayar 0,5% dari peredaran brutonya setiap bulannya, lalu disetorkan ke negara. Yang dimaksud dari peredaran bruto itu apa sih? Peredaran bruto adalah omset. Omset adalah pendapatan kotor. Dan pendapatan kotor tidak dikurangi oleh apa-apa. Jadi, penghitungannya adalah 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto selama 1 bulan. PP 23 tahun 2015 memiliki batas waktu, yaitu selama 7 tahun untuk WP orang pribadi, lalu 3 tahun untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT, lalu untuk wajib pajak badan yang berbentuk CV, PT, dan firma itu 4 tahun. Jadi selama jangka batas waktu tersebut, wajib pajak dapat menggunakan PP 23 tahun 2015. Lalu setelah melewati batas waktu, wajib pajak menggunakan tarif normal yang ada pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi, pasal 31 Undang-Undang PPH apabila wajib pajak badan. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai insentif untuk membantu perekonomian UMKM dan peraturan-peraturan terkait. Seperti contohnya PMK 44, PMK 03 tahun 2020 yang berisikan tentang pajak UMKM ditanggung oleh pemerintah, yang berarti pengguna fasilitas PP 23 tahun 2015 dapat diberikan fasilitas insentif pajak berupa pajak ditanggung oleh pemerintah, yang artinya seluruh pajak terutang selama masa pajak April tahun 2020 sampai Desember tahun 2020 akan ditanggung oleh pemerintah, yang berarti untuk UMKM tidak perlu membayar apapun. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Saya harap dengan adanya presentasi hari ini, banyak pihak terbantu tentang perpajakan PP 23 tahun 2015 beserta insentifnya dan dapat menggunakan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih.